Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 1862201358, kelas 6 shift 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian, dan pada video sebelumnya saya membahas tentang sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif dan kuantitatif, teori konsep, dan perumusan teori hipotesis. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang desain penelitian. Nah, desain penelitian ini di dalamnya berupa populasi dan sampel, jenis data, dan definisi operasional. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, atau juga strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun bagi peneliti untuk proses penelitian. Nah, permasalahan penelitian itu ada 4. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada definisi operasional, yang keempat ada metode analisis data. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah cara untuk mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala, atau juga dapat dikatakan definisi operasional adalah bagaimana peneliti menjelaskan suatu variabel yang akan diliti dengan berbagai skala. Nah, di definisi operasional ini ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, yang keempat ada skala rasio. Nah, pada macam-macam skala ini saya akan membahas yang pertama ada skala interval atau yang biasa disebut dengan skala Likert. Nah, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena. Nah, dengan skala Likert variabel dijabarkan sebagai indikator, dan kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Nah, jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, skala Likert ini biasanya digunakan sebagai pengukuran data numerik, dan juga biasanya dibuat dalam bentuk angket atau kuesioner dengan pilihan ganda atau dengan checklist atau daftar periksa. Nah, di skala Likert ini ada contoh alternatif jawabannya. Biasanya ada sangat setuju atau sangat positif, setuju atau positif, ragu-ragu atau negatif, tidak setuju, sangat negatif, atau sangat tidak setuju. Nah, biasa dan juga ada selalu sangat baik, sering baik, kadang-kadang tidak baik, tidak pernah, sangat tidak baik. Nah, skala pengukuran instrumen penelitian itu ada skornya juga di setiap masing-masing jawaban. Biasanya sangat setuju, selalu atau sangat positif biasanya diberi skor 5, dan juga setuju, sering atau positif diberi skor 4, ragu-ragu, kadang-kadang atau netral biasa diberi skor 3, tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif diberi skor 2, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang skala Goodman. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Nah, contoh jawaban alternatif skala Goodman adalah ada yakin, tidak yakin, benar atau salah, ya, tidak, positif, negatif. Nah, contoh misalnya dalam pertanyaannya bisa yakin atau tidakkah Anda pergantian presiden tahun 2019 akan mengatasi persoalan bangsa? Biasa jawabannya ada ya atau tidak. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Atau biasa itu skala nominal itu ada skala yang paling sederhana yang disusun menurut jenis atau kategori untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh dari skala nominal itu ada hitam putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria, wanita, departemen akuntansi atau departemen pemasaran. Nah,
Atau contoh lainnya bisa juga kayak penggolongan jenis kelamin dalam mencari data. Biasanya itu laki-laki diberi angka 1 dan wanita diberi angka 2. Nah, angka di sini itu berfungsi sebagai label kategori saja, tidak memiliki arti apapun. Nah, yang selanjutnya ada skala ordinal. Skala ini memiliki arti tingkatan atau rating. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Nah, skala ordinal ini ada contoh jawaban pernyataan bertingkat. Contohnya ini berkaitan dengan juara. Jika juara 4, jika juara 3, jika juara 2, jika juara 1. Nah, dalam urutan tingkatannya ini juara 1 itu ada urutan tertinggi dan juara 4 itu urutan terendah. Nah, atau contoh lainnya adalah misal dalam variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, dan D. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari nilai B dan seterusnya. Selanjutnya ada macam-macam skala rasio. Nah, skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam pengukuran. Nah, atau juga jarak atau interval antara tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nilai 0 berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Atau contoh dalam PPT-nya itu ada ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Atau misal contoh lainnya adalah misalnya kayak nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan ujian matematikanya Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tono adalah 2 kali dari nilai Tony adalah 2 kali lebih besar dari nilai Tono. Nah, karena sebelumnya saya sudah membahas tentang skala pengukuran, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang populasi teknik sampling. Di dalamnya terdapat ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, selanjutnya teknik sampling adalah tingkat pengambilan sampel. Secara sistematis, teknik sampling memiliki bagian seperti di bawah ini atau seperti digambar. Teknik sampling ini dibagi menjadi 2, ada probability sampling dan juga non probability sampling. Di probability sampling terdapat 4 cara melakukan teknik sampling. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat ada area atau cluster sampling. Nah, selanjutnya ada di non probability sampling, ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat ada purpose sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan keenam ada snowball sampling. Nah, di sini di teknik sampling saya akan membahas tentang probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini meliputi ada A. Simple random sampling. Simple random sampling dikatakan simpel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Dan biasanya simple probability sampling itu di anggota populasi dianggap homogen dan juga biasanya tuh acak tanpa melakukan teknik yang lain. Nah, contoh yang kegiatan yang menggunakan simple random sampling yaitu ada lempar koin, lempar dadu, dan lain-lain. Nah, bisa juga kayak ada contoh lainnya, misal ada pembiayaan bangunan pendidikan dasar di Jawa Tengah. Nah, sampelnya atau probabilitasnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Tengah.
Terus selanjutnya ada proportionate stratified random sampling, adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, dan juga suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Atau juga misal contoh lainnya itu misalnya suatu organisasi memiliki pegawai dengan latar pendidikan berbeda, lulusan S1 90 orang, S2 30 orang, SMA 120 orang, angka perbedaannya tidak terlalu jauh. Selanjutnya ada sampling disproportionate stratified random sampling, adalah teknik digunakan untuk menemukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya ada pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok tersebut terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, yang terakhir dari probability sampling itu ada cluster sampling atau area sampling, adalah teknik sampling area digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang diteliti sumber datanya sangat luas, ya seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misal contohnya itu terdapat 30 provinsi di suatu negara, maka akan diambil 15 provinsi secara acak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik sampling non-probability sampling. Nah, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Nah, di non-probability sampling itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misal nih, ada anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau dengan kelipatan dari bilangan tertentu, misal kayak kelipatan prima gitu. Jadi kayak tergantung dari kategori apa yang bakal diambil samplingnya. Terus yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, contohnya itu bisa kayak akan dilakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Ini setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 sebanyak 20 orang. Nah, selanjutnya ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam kepegawaian saja. Atau juga misalnya contoh lainnya, jika kita melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Nah, yang terakhir ada sampling jenuh. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Dan biasanya sampel jenuh itu ada istilahnya, yaitu bisa disebut juga sensus, atau di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.
Nah, yang terakhir dari teknik sampling non-probability adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, maka lama-lama semakin besar. Pada penelitian kuantitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Untuk gambarnya bisa lihat di video kali ini. Sekian presentasi tentang desain penelitian. Apabila ada materi ataupun ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.